Baik, ini dia super fokus, super terang, senternya kecil mungil, ada indikator baterai menggunakan persentase baterai, LED-nya 60W, 4500 mAh, bisa bertahan hingga 24 jam. Baik, itu dia beberapa spesifikasi dari NCL EL967, senter kepala kecil mungil tipe sorot di harga 150 ribuan. Nah, ini adalah tipe terbaru dari NCL ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya nge-review NCL NC928 itu yang ya lumayan banyak juga peminatnya. Akhirnya saya juga tertarik lagi dengan produk terbarunya EL967. Oke, ngomong-ngomong masalah baterai nih. Baterainya dia pakai baterai 21700 ya. Seperti yang diterangkan di sini. Nah, ini dia. Baterainya pakai 21700, makanya kapasitas baterainya bisa sampai 4500 mAh. Ya, saya rasa wajar ya, karena baterainya juga baterai yang gede, bukan baterai 18650. Kemudian untuk ketahanan baterainya, di sini tertulis 24 jam, ini bukan mode paling terangnya ya, karena mode paling terangnya bertahan hingga, klaimnya di sini adalah cahaya kuatnya 8 jam ya. Menurut saya untuk mode paling terang bisa bertahan 8 jam udah lebih dari cukup. Dan untuk 24 jam itu ternyata di mode SOS-nya. Untuk mode redupnya sendiri bisa bertahan hingga 15 jam. Nanti kita uji lah ya. Dan langsung aja kita buka senter kepala di harga 150 ribuan. Oh ya, ini ngomong-ngomong yang saya review adalah cahaya warna putih ya. Karena ada dua pilihan warna cahaya, ada kuning dan warna putih. Oke, sebelum kita buka juga kita perhatikan bungkusnya ini glossy-glossy, meling-meling gitu ya. Apa meling-meling tuh? Ya seperti hologram gitu ya, ada gambar pelangi-pelanginya yang terkesan premium gitu. Seperti itu ya. Kita buka aja langsung di harga 150 ribuan. Senter kepala kecil. Oke, kesan pertama, kita megang strapnya ini memang berbeda dengan tipe sebelumnya atau tipe yang berapa itu? NCL 928 ya. Kalau ini kelihatan lebih premium dan ya teman-teman bisa lihat lah tanpa harus merasakan, saya yang merasakan ini ya. Kayaknya lebih premium dan tebel juga nih. Kalau kita tarik-tarik nggak longgar, nggak nerawang gitu ya. Dan setebel ini kalau kita tarik pun kayaknya kuat ini ya. Ada tulisan NCL E-Like seperti itu ya. Mantap. Kesan pertama, nilai plus untuk strap kepalanya bagus nih. Dan untuk kabel charger kita juga dikasih dengan tipe C seperti ini, berikut kepala chargernya. Nah, kita juga dikasih kepala charger nih. Jarang-jarang, biasanya kita cuma dikasih kabel charger saja. Adapter kepala chargernya adalah berapa nih? Outputnya 5 volt 1000 mAh atau 5 watt. Baik, ini dia tampilan dari EL967 dari NCL. Kecil, mungil, kelihatan premium gitu ya. Karena kalau kita lihat finishingnya itu ada glossy-glossy dan bagian ringnya ini kayaknya ringnya terbuat dari aluminium alloy kayaknya ya. Karena di sini ada keterangannya apa enggak nih? Oh ya, ini dia. Keterangannya terbuat dari aluminium emas, aluminium warna emas gitu ya, bukan dari emas. Kalau dari emas cepat kaya, saya beli murah sekali ya, 150 ribuan udah dapat ring yang terbuat dari emas. Bukan, ringnya terbuat dari aluminium alloy dengan berwarna emas seperti ini ya. Untuk detail-detail produknya juga bagus, rapi gitu ya untuk finishingnya. Dan bagian sini ada tulisan E-Like LED headlamp EL967, ada seperti hologram gitu ya. Oke, seperti itu. Di bagian sini ada dua tombol yang masing-masing fungsinya sama aja ya. Untuk power, oke, dan oh ya ada indikator baterainya ya. Sudah menunjukkan persentase baterai 99%. Dan di bagian sini ada lubang pengecasan, sudah menggunakan lubang tipe C. Untuk lensanya terbuat dari mika tebal, jadi bukan lensa kaca. Seperti NCL 928 itu sudah menggunakan lensa kaca. Sedangkan untuk reflektornya nih, kalau kita lihat, wah ternyata double reflektor ya. Jadi ini mengurangi potensi panas yang berlebih ya. Ada double reflektor seperti ini dan ada ringnya juga. Ringnya ini terbuat dari karet ya, O-ring. Ini untuk memperkecil kemungkinan air atau debu masuk seperti itu ya. Dan itu dia baterainya. Kita lirik-lirik warna ungu 21700 INR 22/7. 4500 mAh. Dan itu dia LED-nya, pakai LED laser Canon LED. Mantap juga nih ya. Oke, jadi ada dua tombol di sini. Ternyata ini mempermudah kita dalam mengoperasikannya. Misalkan kita pakai di kepala seperti ini ya, dan kita terbiasa menyalakan menggunakan tangan kanan, maka ada pilihan tombol di sebelah kanan seperti ini. Oke ya. Lalu misalkan kita menggunakan tangan kiri, ada pilihan tombol juga di sebelah kiri. Jadi lebih mudah kalau kita mau mengoperasikannya baik menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri.
Lalu untuk penempatan tombol dan lubang charger ini di bagian bawah ketika kita pakai di kepala seperti ini ya. Ini lebih aman ketika kena hujan karena posisinya di bagian bawah, bukan di bagian atas seperti ini. Kalau kena hujan posisinya di bagian atas seperti ini, maka akan rawan kena masuk air. Tapi kalau di bagian bawah seperti ini ketika kita pakai di kepala, ini lebih aman dan lebih terlindungi dari kemungkinan masuknya air. Jam setengah 9 malam. Mode pertama baterainya 100%. Oke. Ini dia hasil uji durasi menyala ya. Kita lihat hasil rekaman CCTV-nya. Kita mulai menyalakan di jam setengah 9 malam. Kita lihat perbedaan cahayanya per 1 jam. 1 jam menyalakan, ini setengah 10, 2 jam, 3 jam, 4 jam, jam setengah 1 malam atau 4 jam sejak kita menyalakan. 4 jam nonstop, indikatornya 68% dan cahayanya masih seperti ini. 5 jam, 6, 7, dan ini 8 jam. Setengah 5 subuh sesuai dengan klaimnya ya. Ini sudah 8 jam sejak kita menyalakan dan ternyata masih sisa 30%. Ya, karena klaimnya di mode pertama 8 jam dan ini udah 8 jam, ternyata masih ada sisa baterainya. Coba kita keluar ruangan ya. Nah, di sini nyalakan 1 2 3 tes. Nah, masih bisa menerangi seperti ini setelah 8 jam di mode paling terangnya. Nonstop 8 jam, masih ada sisa 30%. Kita lanjutkan pengujiannya. Berarti lebihannya ini bonus ya, karena klaimnya 8 jam. Dan ini masih ada bonusnya lagi karena setelah menyala selama 8 jam mode paling terang, dia masih bisa menyala lagi sampai di 9 jam, 10 jam, setengah 7 atau 10 jam. Dan sisa baterainya 1%, nyalanya masih seterang ini ya. 2, 3. Nah, ini mode pertama. Nyalanya masih seterang ini setelah menyala 10 jam, walaupun sisa baterainya tertulis di sini 1%. Mantap nih ya. Di luar udah terang nih. Cobalah kita keluar. Nah, ini kalau kondisi di luar sudah terang, masih bisa seperti ini cahayanya. Tuh ya. Tuh masih nyampe tuh di pohon-pohon sana tuh masih nyampe. Tuh di rumah masih nyampe. Dekat pohon masih nyampe. Di mana lagi? Nah, ini masih nyampe juga. Tuh di pohon listrik tuh kelihatan ya. Nah, ada terang-terang pohon listrik tuh masih nyampe juga tuh. Nah, ya. Padahal kondisi halaman ini udah terang ya. Udah jam setengah 7 setengah 6 atau setengah 7 ya. Nah, seperti ini ya. Masih terang, kita lanjutkan lagi untuk pengujiannya. 11 bahkan 12 jam masih bisa menyala. Ini seperti ini cahayanya setelah menyala 12 jam. Lalu ini 13 dan ini jam pas matinya nih. Kita lihat matinya, masih ada cahayanya ya. Dan oke, mati di jam 12 atau kurang lebih 15 jam untuk mode paling terang sampai mati dia bisa menyala. Ini dia 100% dan untuk kapasitas baterai yang terukur selama kita ngecas 5 jam 26 menit adalah 4530 mAh. Jadi ya sesuai dengan klaimnya. Baik, cahaya di malam hari di luar ruangan. 1 2 3 tes. Nah, seperti ini cahayanya. Mantap nih di kebun-kebun. Selain sorotannya juga tajam, ukuran floodnya juga lebar dan terang juga. Artinya cahaya yang pinggir nih ya. Cahaya yang lebar ini nggak cuma sekedar ada cahaya tapi cukup terang juga nih. Dan sorotannya seperti itu, bulat sempurna dan tajam juga. Oke, setajam itu ya. Mantap nih. Sorot-sorot ke ujung pohon, mau nyari-nyari burung, kurang lebih seperti ini keadaannya. Set, oke. Mantap nih ya, mode pertama, mode kedua, mode ketiga paling redup untuk hemat daya dan mati. Oke lah, kita coba pakai buat jalan di belakang ya, kurang lebih seperti ini keadaannya. Ikannya banyak banget tuh, kelihatan ikannya tuh ya.
Nah, ini sebenarnya kalau untuk sorot-sorot ikan gitu lebih rekomendasi yang warna kuning ya, karena lebih tembus air. Seperti itu. Mana ikannya tadi? Hilang, putak udah ya. Nah, tuh lari-lari tuh. Seperti itu. Untuk berburu ikan saya lebih suka yang tipe sorot seperti ini ya. Jadi ada cahaya bulatannya kecil di tengah dan ada cahaya lebarnya. Gitu misalkan kalau saya nyari kepiting atau nyari ikan gitu, kita spotnya taruh di tengah gini. Nah, objek di tengah. Misalkan objek buruan tuh lari ke kanan atau ke kiri, masih ada cahaya yang lebar ini ya. Jadi kita masih bisa menjangkau objek yang kita sorot dengan cahaya lebarnya. Beda dengan center zoomable yang kecil, ketika kita sorot kecil gitu, kanan kirinya dia akan gelap. Nah, seperti itu ya. Tapi ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau ini kan nggak bisa zoomable lebar gitu, nggak bisa. Oke, seperti ini kalau kita sorot-sorot ke air, ikannya nampak juga. Dan di ujung-ujung pohon, coba kita nyebrang. Licin habis hujan. Tuh di ujung-ujung pohon nyampe juga. Oke. Paling ujung nyampe juga. Oke, di kolam ikan. Nah, seperti ini. Kalau kita sorot-sorot ke kolamnya butek gitu ya. Ini banyak ikannya ini, makanya nggak kelihatan. Ujung kolam ini satu petak sekitar 50 meteran. Wah, nampak juga tuh, jelas sekali ya. Oke, nampak juga, mantap nih. Dan sorotannya tajam juga, bagian pinggir juga lebar nih. Oke, tanpa cahaya seperti ini, gelap gulita dan 1 2 3 mates. Oke ya, seperti ini cahayanya. Mantap nih untuk berburu. Karena ukurannya kecil, kita pakai di kepala lama-lama pun tidak begitu terasa berat. Nah, karena ukurannya mungil, tapi cahayanya bisa diandalkan. Mantap. Tanpa cahaya, dengan cahaya 1 2 3 tes. Oke. Baik, demikian pembahasan kita tentang NCL EL967, senter kepala kecil, mungil, ringan dengan baterai yang gede juga karena baterainya tipe 21700 berkapasitas 4500 mAh. Tapi walaupun dia dibekali dengan tipe baterai yang gede yaitu 21700, untuk beratnya sendiri nggak berat-berat banget ya, cuma 133 gram. Jadi masih tergolong ringan dan nyaman juga kalau kita pakai lama-lama di kepala. Selain itu, untuk beberapa deskripsi yang tertulis di boxnya sesuai dengan hasil uji kita, yaitu untuk kapasitas baterainya 4500 mAh, bisa bertahan di mode 8 jam, bahkan lebih itu di mode paling terangnya. Tapi untuk lensanya memang ini ada penurunan daripada kita bandingkan dengan NCL NC928. Kalau NCL NC928 itu udah menggunakan lensa kaca, kalau ini lensanya masih mika tebal. Untuk harga normalnya sampai saat video ini dibuat adalah 150 ribuan, tapi mungkin bisa lebih murah kalau teman-teman punya voucher ya, karena masing-masing akun biasanya vouchernya itu beda-beda. Apalagi besok tanggal 25, biasanya kalau tanggal 25 di Shopee itu banyak potongan harga atau diskon. Coba cek aja, linknya ada di kolom deskripsi video ini atau yang ada di sebelah sini untuk ngecek harga termurah dari senter terbaru dari NCL EL967. Baik, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi tambahan informasi dan referensi buat teman-teman yang sedang cari senter kepala kecil mungil seperti ini. Salam sukses, salam satu cahaya.